Teman-teman, pernahkah kita merasa sudah berjalan dalam iman, tetapi masih sering terjebak dalam konflik, iri hati, atau sikap-sikap yang sebenarnya tidak mencerminkan hidup rohani? Mungkin kita berpikir kita sudah cukup dewasa dalam iman. Tetapi bagaimana jika ternyata kita masih hidup seperti manusia duniawi? Ini bukan soal seberapa sering kita ke gereja atau berdoa. Bukan soal seberapa banyak pengetahuan teologi yang kita miliki. Tapi lebih dari itu, apakah hidup kita benar-benar dipimpin oleh Roh Kudus atau masih dikuasai oleh keinginan daging? Hari ini kita akan merenungkan perkataan Rasul Paulus di dalam 1 Korintus 3 ayat 1-3. Di sini Paulus menyampaikan pesan penting kepada jemaat di Korintus yang meskipun sudah menjadi orang percaya, masih hidup dalam sifat-sifat duniawi. Paulus membedakan antara manusia rohani dan manusia duniawi. Apa bedanya? Dan di mana posisi kita sekarang? Di dalam suratnya yang pertama kepada jemaat di Korintus, Rasul Paulus menulis di dalam 1 Korintus 3 ayat 1-3. Dan aku, saudara-saudara, pada waktu itu tidak dapat berbicara dengan kamu seperti dengan manusia rohani, tetapi hanya dengan manusia duniawi yang belum dewasa dalam Kristus. Susulah yang kuberikan kepadamu, bukanlah makanan keras, sebab kamu belum dapat menerimanya. Dan sekarang pun kamu belum dapat menerimanya, karena kamu masih manusia duniawi. Sebab jika di antara kamu ada iri hati dan perselisihan, bukankah hal itu menunjukkan bahwa kamu manusia duniawi dan bahwa kamu hidup secara manusiawi? Manusia rohani adalah mereka yang hidup dipimpin oleh Roh Kudus, yang semakin hari semakin mencerminkan karakter Kristus. Mereka tidak lagi dikendalikan oleh kedagingan, oleh iri hati, kebencian, perselisihan, dan ego. Di sisi lain, manusia duniawi seperti yang disebut Paulus ini adalah mereka yang masih dikuasai oleh sifat-sifat lama. Mereka mungkin sudah mengenal Kristus, tetapi kehidupan mereka masih diwarnai oleh konflik, iri hati, dan hal-hal yang hanya memuaskan keinginan daging. Rasul Paulus bahkan menggunakan perumpamaan yang sangat jelas. Susulah yang kuberikan kepadamu, bukan makanan keras. Susu itu simbol dari ajaran dasar iman, sesuatu yang mudah diterima dan dipahami oleh mereka yang baru memulai perjalanan iman. Sedangkan makanan keras adalah ajaran yang lebih dalam, yang membutuhkan kedewasaan untuk diterima. Bayangkan seperti bayi yang hanya bisa minum susu, sementara orang dewasa membutuhkan makanan keras untuk bertumbuh dan menjadi kuat. Begitulah kedewasaan iman kita. Jika kita masih terjebak dalam hal-hal duniawi, bagaimana kita bisa menerima makanan keras dari Tuhan? Teman-teman, pernahkah kita melihat seseorang yang rajin ke gereja, aktif melayani, aktif di persekutuan atau komsel, bahkan berbahasa roh, tapi hidupnya penuh dengan konflik, perselisihan, atau mungkin iri hati?
Bukankah kita kadang, jika tidak mau dibilang sering, melihat ini di sekeliling kita, bahkan dalam diri kita sendiri? Mungkin kita sering mendengar firman Tuhan, tetapi apakah itu sudah benar-benar mengubah hidup kita? Atau kita masih dikuasai oleh sifat-sifat dunia yang memisahkan kita dari kesatuan dalam Kristus? Kita dipanggil dalam persekutuan dengan Yesus Kristus bukan hanya untuk memiliki moral yang baik, karena agama lain pun juga mengajarkan untuk memiliki moral yang baik. Kita dipanggil dalam persekutuan dengan Kristus untuk mencerminkan karakter Kristus, hidup sebagaimana Kristus hidup. Saat Paulus menegur jemaat Korintus, dia juga menegur kita semua. Apakah kita sudah benar-benar hidup sebagai manusia rohani? Atau kita masih di tahap bayi rohani yang membutuhkan susu? Apakah hidup kita dipenuhi kasih, damai dan kesatuan? Atau kita masih dikuasai oleh iri hati dan perselisihan? Ini bukan soal menyalahkan diri sendiri. Tidak ada yang langsung menjadi dewasa rohani. Tapi ini adalah ajakan untuk mulai bertumbuh. Menjadi manusia rohani yang hidup dipimpin oleh Roh Kudus membutuhkan komitmen. Komitmen untuk meninggalkan sifat-sifat duniawi dan membiarkan Kristus yang bekerja di dalam kita. Ayo, mulai hari ini, mari kita meminta Roh Kudus untuk membantu kita bertumbuh. Mari kita mulai melihat setiap situasi dalam hidup kita dengan mata rohani, bukan dengan cara pandang duniawi. Mari kita lepaskan iri hati, kebencian, dan perselisihan, dan mengenakan kasih, damai, dan kerendahan hati sebagai tanda kedewasaan rohani. Teman-teman, dalam perjalanan iman kita semua dipanggil untuk bertumbuh. Tuhan tidak mengendaki kita hanya menjadi bayi rohani yang terus-menerus membutuhkan susu. Dia ingin kita bertumbuh dewasa, kuat dan siap menerima makanan keras yang memampukan kita untuk menghadapi setiap tantangan hidup dengan hati yang dipenuhi oleh kasih Kristus. Sampai jumpa di episode berikutnya, teman-teman. Kita akan melanjutkan perjalanan ini bersama-sama. Mari kita terus belajar untuk menjadi manusia rohani yang dewasa dalam Kristus. Tuhan Yesus memberkati kita semua.